Nah, terus bicara tentang dosa dan tidak dosa gitu. Jadi kan bingung nih, si Dwi tadi ini kan sebagai korban nih ya, korban si pelet tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi di channel Bumis Makam ya, yang mana channel ini membicarakan atau membahas tentang dunia spiritual dan supranatural. Oke. Malam ini saya bersama dengan Mas Ali atau Ki Arya Birawa. Nah, jadi malam ini kita lagi nongkrong nih berdua ya, di sini kafe di Samarinda ya, di Kalimantan Timur. Nah, biasanya kita setiap malam minggu ya ada jadwal bikin konten atau bikin video untuk mengisi channel YouTube Bumis Makam. Nah, cuman malam ini saya dan Mas Ali ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Juga ya nongkrong, kebetulan teman-teman atau sedulur Bumis Makam yang lain lagi sibuk juga ya dengan aktivitas masing-masing. Nah, Mas Ali, gimana kabarnya Mas Ali malam ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya. Nah, sedikit Mas Ali, jadi kita kan udah di sosmed nih Mas Ali ya. Jadi kemudian kegiatan kita juga di Samarinda juga cukup banyak nih ya. Nah, Alhamdulillah. kebetulan ada teman saya juga Mas Ali, cewek ya Mas Ali ya, cewek. Dia namanya si Dwi ya, panggilannya Dwi. Nah, dia ada stalking sosmed kita, kemudian ngelihat YouTube kita, Bumis Makam. Nah, dia sih kepo Mas Ali ya, jadi dia tuh kepo dengan kegiatan kita tuh sebenarnya apa ya, jadi pengen tahu sebenarnya. Nah, saya juga udah janjian sama si Dwi Mas Ali malam ini kita ngumpul di sini. Dia tadi nanya malam ini kegiatan Bumis apa. Nah, jadi sengaja saya undang Mas Ali, mungkin sebentar lagi dia datang Mas Ali ya. Jadi nanti mungkin kita bisa cerita sedikit tentang apa kegiatan Bumis Makam Mas Ali ya. Siap. Sambil kita tunggu ya Mas Ali ya. Siap. Minum Mas Ali. Mana si Dwi? Katanya sih malam ini sih dia mau datang, cuman nggak tahu. Nah, ini dia. Wi, duduk, Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget dari tadi, naik apa? Naik ojek. Oh, naik ojek. Nah, ini dia Mas Ali, si Dwi ya. Ini kebetulan teman-teman kerja juga. Nah, dia ini pengen tahu sih kegiatan dari Bumis Makam. Nah, cuman tujuannya apa yuk? Kok pengen tahu kegiatan kita gitu loh. Jadi kayak seolah apa ya, Bumis Makam terkait dengan mungkin melet gitu. Jadi kayak terpelet dengan Bumis Makam gitu. Nah, by the way, sebenarnya apa pengen ditanyakan tentang Bumis itu apa gitu? Kegiatan Bumis Makam itu apa aja? Kegiatan mungkin Mas Ali bisa ceritakan lah kegiatan untuk sekarang sih lagi tetap bikin konten ya, tetap bikin konten misteri, bikin podcast, bikin wawasan lah untuk teman-teman di luar sana biar nggak salah kaprah sama apa yang kita jalani selama ini gitu.
Nah, terus ini kan si ya di luar dari itu ya Dwi kan cewek nih, ya kan? Ini jarang-jarang nih Mas. Iya. Kita ada Tamu. apa ada peserta atau apa teman cewek nih gabung nih gitu kan. Nah, kira-kira nih kita di luar konteks nih ya Bu ya. Jadi masalah bicara masalah jodoh nih atau lawan jenis. Kira-kira nih ya, pernah nggak apa nembak cewek atau nembak cowok atau dia sekiranya dekat sama cowok atau bagaimana gitu? Kalau deket sama cowok pernah. Tapi itu nembak atau apa deket atau gimana? Apa kesemsem atau gimana gitu sama cowok gitu? Kesemsem gitu. Kesemsem gitu ya. Nah, Itu kira-kira gimana? Itu ngerasakan memang suka sendiri atau gimana? ngerasainnya tuh suka sendiri. Kadang kalau lihat dia tuh kayak gimana gitu, nah terus kepikiran dia terus. Oh gitu ya. Jadi memang dari hati apa memang karena nggak tahu memang ada rasa ya terpaksa atau bagaimana gitu? Gak tahu ya, kayak biasa gitu sih. Gitu ya. Jadi kayak tapi nggak ngerasa kalau ada kena Ada dorongan. pelet atau apa gitu modelnya, ngerasain apa sukanya yang berlebihan atau bagaimana? Iya, itu sukanya tuh berlebihan. Kadang kalau nggak ketemu tuh kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu. Gitu ya. Nah itu kalau bicara masalah pelet ya, atau ya semacamnya apa ya namanya Mas Ali ya kalau Ya, jadi suka gitu ya. pelet itu bahasa masyarakat ya, bahasa masyarakat kita lah. Kalau bahasa Islaminya itu Mahabbah ya. artinya kasih sayang, penyayang. Jadi itu apa modelnya kayak semacam pelet kalau bahasa umumnya mungkin pelet itu ya Mas. Ya itu ciri-ciri yang disebutkan mbaknya itu ciri-ciri orang yang sudah atau terkena sihir pelet. Jadi modelnya ya kayak sukanya berlebihan gitu. Sukanya berlebihan, emosinya tidak stabil, baperan benar, cemburu berlebihan yang nggak jelas gitu. Oke, kalau misalnya bicara masalah pelet, nah kalau menurut Mas Ali atau Ki Arya Birawa sebagai seorang spiritualis nih, kalau ilmu pelet sendiri itu apa ya itu Mas? Nah kita nih jadi konten Mas. Jadi ilmu pelet inkarnasi Dwi tadi. Iya. Kira-kira gimana Mas? Jadi ilmu pelet itu bahasa kayak yang saya bilang tadi, bahasa masyarakat Nusantara atau Indonesia ini. Kalau bahasa Islaminya atau bahasa pesantrennya dulu saya pernah nyantri itu bahasanya adalah mahabbah, itu kasih sayang. Nah, pelet ini lebih cenderung masyarakat kita berpikirnya negatif. Karena memaksakan kehendak seseorang agar takluk pada diri kita. Nah itu masyarakat banyak menganggapnya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang ilmu pelet itu sebenarnya memang apa ya ada baiknya dan ada buruknya juga ya menurut pandangan masyarakat ya. Iya benar. Jadi memang ada bahkan tadi Mas Ali bilang kan juga dari apa pondok pesantren ya. Jadi memang ada hal seperti itulah. Nah kemudian kalau bicara tentang si pelet tadi ya Mas Ali ya, itu kan biasanya ciri khusus nih kayak yang disebutkan si Dwi tadi. Nah kalau ciri-cirinya secara umum nih yang Mas Ali tahu itu kira-kira apa yang dirasakan seseorang yang terkena pelet itu Mas Ali? Ya kurang lebih sama yang dijelaskan sama Mbak tadi itu. Nafsunya berlebihan, emosi dalam hal ini emosi ya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu makan rasanya nggak nafsu, terlalu kepikiran ya kali ya. Dan kebayang terus. Gitu. Karena efek ilmu pelet ini bisa membuat target itu tidak sadar. Di luar kendalinya dia, tapi dia selalu mengingat. Mengingat si pelaku tadi ya. Awalnya biasa aja, tiba-tiba kenapa kepikiran terus jatuh cinta. Berlebihan lah ya. Nggak wajar lah gitu kan. Dan itu efeknya bisa ke keluarga. Keluarga itu melihatnya tingkah lakunya ini aneh. Anak ini nggak seperti ini biasanya. Tiba-tiba ditegur marah. Dan ya bisa kasih masukan
itu nggak bagus itu. Akhirnya keluarga ini tahu siapa yang dikasih masukan tambah marah. Itu efek orang terkena gendam atau sihir pelet tadi. Jadi kayak tidak sadar gitu maksudnya. Tidak sadar. Oke, bicara tentang yang Mas Ali sebutkan tadi tidak sadar nih. Yang saya tahu juga ada ilmu ya Mas Ali, ilmu semacam ilmu gendam atau hipnotis. Nah ya, itu kalau misalnya kalau dikaitkan nih, gendam sama hipnotis itu sama pelet tadi atau susuk tadi sama nggak itu Mas Ali? Ya, jadi ilmu pelet itu persamaan dengan gendam sama. Oh, karena sama ya. Tujuannya untuk menaklukkan seseorang atau mempengaruhi seseorang menggunakan amalan-amalan tertentu atau doa-doa hafalan tertentu, hingga target ini tidak sadar dan mudah ditaklukkan hatinya dan mudah dikendalikan. Kalau hipnotis tadi itu beda. Kalau hipnotis itu laku. Kalau si target mau itu bisa terhipnotis, tapi kalau dia menolak itu tidak. Beda dengan gendam. Gendam mau tidak mau tetap dia menurut apa ya mau si pelaku tadi. Ya. Oke. Nah, terus bicara tentang dosa dan tidak dosa nih. Jadi kan bingung nih, si Dwi tadi ini kan sebagai korban nih ya, korban si pelet tadi. Nah, kalau menurut Mas Ali sendiri itu untuk pelet sendiri itu dosa enggak Mas Ali? Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ngomong dosa enggak dosa ini di dalam Islam itu juga ada masih jadi perdebatan di beberapa ulama. Nah, jadi kalau kita ngomong dosa nggak dosa, tergantung lagi tujuan si pelaku tadi. Tujuannya untuk menaklukkan hati si wanita tadi, untuk dinikahinya benar-benar, untuk dipersuntingnya, untuk ya menjadikannya istri lah. Itu tujuannya karena ridha Allah, walaupun melalui perantara tersebut, ya menurut saya sih nggak masalah. Tapi beda tujuannya untuk tujuannya untuk main-main atau sekedar ingin memiliki nafsunya saja, itu saya rasa nggak bagus. Baik ya. Nah, cuman bicara tentang dosa atau tidak tadi kan dulu juga saya pernah dengar cerita tentang sahabat Nabi Mas Ali. Ya. Nah, mungkin Mas Ali pernah juga tuh, bisa nggak jelaskan sedikit kan dulu sahabat Nabi pernah menggunakan doa atau ayat dari kitab kita untuk ya mungkin halnya seperti itu. Nah, pernah nggak? Ya, jadi itu kembali kayak tujuan tadi ya, kayak percaya meningkatkan kepercayaan diri kan. Jadi ada sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, berapakah jumlah sahabatmu? Ya. Jadi si Sayyidina Ali ini menjawab, tunggu, kalau mau lihat sahabat-sahabat sejati saya, tunggu waktu saya lagi jatuh-jatuhnya, lagi sakit-sakitnya. Nah, di situ bisa terhitung jumlahnya. Jadi seperti meningkatkan kepercayaan diri tadi, tujuannya kalau kita memakai pelet, sebenarnya nggak perlu pakai pelet atau gitu pakai ya? mahabah. Kita berpenampilan baik saja, bersih, wangi, dan rapi. Itu sudah meningkatkan kepercayaan diri kita tanpa memakai itu. Contohnya kalau kita pakai ilmu pelet, betul, tapi kita jarang mandi, kita nggak bersih, ya percuma aja. Itu nggak akan bekerja. Jadi logisnya juga ada. Jadi ya kalau misalnya kasarannya saya mau pakai pelet ya udah rapi-rapi aja gitu ya. Jadi kan ya sebagai daya pikat kita gitu. Ya, jadi sebenarnya kayak Sayyidina Ali tadi bilang, kalau mau lihat sahabatku ya lihat waktu aku jatuh-jatuhnya. Jadi kalau tujuannya untuk memperbanyak teman atau memperbanyak agar kita disukai dengan pelet, itu palsu. Jadi buat apa kita berteman dengan orang-orang palsu? Betul. Mending kita jadi diri kita sendiri. Dengan apa adanya, berbuat baik. Oke, baik. Jadi sedulur semua yang sedang menyaksikan channel Gus Makam, tadi kita sudah dijelaskannya oleh saudara saya Mas Ali dan juga sama Dwi tadi ya terkait dengan ilmu pelet ya. Sebenarnya itu kembali kita sebagai manusia bagaimana cara mengimani atau bagaimana cara cara menyikapi lah dari pelet tersebut ya. Jadi bagaimana kita untuk menaklukkan hati seseorang yang mana
yang disampaikan Mas Ali tadi, apabila ingin tujuannya untuk nafsu atau apa hal-hal yang lain yang sekiranya tidak baik, lebih baik tidak usah lah. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk baik dan diridhoi Allah untuk membina rumah tangga atau memang untuk keseriusan, mungkin itu bisa dipertimbangkan atau menjadi hal-hal yang positif buat rekan atau dulur semua yang ada di rumah ya. Oke, baik, mungkin perbincangan kita cukup dulu malam ini Mas Ali ya. Saya tambahin dikit. Boleh. Mas Ali. Jadi mahabbah atau pelet tadi itu tujuannya misalkan ingin mempersunting atau untuk aura kita bagus. Ya. Itu di Al-Quran sudah ada suratnya, surat ada Yusuf. Ya. Surat Yusuf ya. Oh ya, benar. Surat Maryam, benar. Itu banyak sih sebenarnya. Itu mahabbah juga, artinya mahabbah itu kan kasih sayang. Kasih sayang, betul. Artinya bukan hanya sesama manusia. Ya. Kita sesama semua makhluk hidup ya. Oke. Tujuannya kan itu. Ya, jadi itu pesan ya dari Mas Ali dan juga teman-teman seluruh Bumis Makam. Jadi mungkin teman-teman kembali bisa menyikapi yang mana yang positif dan mana yang negatif ya. Oke, baik, mungkin kali ini itu dulu ya untuk di konten kita kali ini. Kita akan ketemu di konten-konten channel Bumis Makam selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan tanda lonceng yang ada di layar teman-teman atau dulur semua untuk bisa mengupdate atau mendapatkan video-video terbaru atau konten-konten terbaru dari channel Bumis Makam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bumis Makam.